Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Friski Amelia Sari dari kelas Hukum Cyber B dengan NIM 131210082. Di sini saya akan meresum materi dari awal pertemuan hingga pertemuan ke-9. Baik, yang pertama mengenai sejarah cybercrime. Jadi, cybercrime sendiri memiliki sejarah di berbagai dunia. Yang pertama pada tahun 1980-an, khususnya negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, di mana memulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru, seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Kemudian pada tahun 1990-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana cyber seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, memasuki data dalam sistem komputer, dan juga menyebarkan virus. Pelaku tindak pidana cyber ini mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana dari suatu negara yang akan melibatkan kerugian terhadap seseorang di beberapa tempat di negara kita, di negara lain. Kemudian mengenai apa saja organisasi dalam kejahatan cybercrime. Yang pertama ada Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD, kemudian ada United Nations, UN, and kemudian yang ketiga The Group of Eight atau G8, dan yang keempat ada Council of Europe. Kemudian di dalam cybercrime terdapat ruang lingkup. Yang pertama, copyright, trademark, defamation, hate speech, hacking virus, illegal access, regulation internet research, privacy, data care, criminal liability, procedural issues, kemudian electronic contract, kemudian pornografi, ada robbery, consumer protection, dan juga e-commerce atau e-government. Kemudian adapun urgensi pengaturan dari cyber law di Indonesia. Yang pertama, untuk kepastian hukum. Yang kedua, untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang timbul akibat pemanfaatan teknologi IT. Kemudian yang terakhir, adanya variabel global, yaitu persaingan bebas dan pasar terbuka. Kemudian mengenai karakteristik khusus dari kejahatan cybercrime, dilihat dari ruang lingkup kejahatan. Yang pertama, seperti sifatnya global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global atau menyeluruh. Cybercrime seringkali dilakukan secara internet transisional, melintasi batas antar negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, sifat kejahatan. Sifat kejahatan di dunia maya yang non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Kemudian yang tiga, pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini dilakukan secara konvensional, mudah diidentifikasi dan memiliki tipe tertentu. Maka pelaku cybercrime ini bersifat lebih universal meski memiliki ciri khusus, yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia dan stereotip tertentu. Kemudian adapun modus kejahatan. Dalam hal ini, keunikan kejahatan adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi. Disitulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia cyber tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrogramannya, dan seluk-beluk dari dunia cyber. Kemudian yang terakhir, mengenai jenis kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat bersifat material maupun non-material. Cybercrime berpotensi menimbulkan kerugian pada banyak bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, yang lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan berintensitas tinggi lainnya. Kemudian, bagaimana sih caranya untuk melawan cybercrime? Ada beberapa langkah. Yang pertama mungkin lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Dan yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Dan yang keempat, selalu memiliki sikap hati-hati, waspada,
lebih baik mencegah daripada terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Kemudian yang kelima, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Kemudian backup data-data secara rutin. Kemudian yang ketujuh, jangan sembarangan membagikan info pribadi. Abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Dan juga jangan langsung tergiur oleh sesuatu hal yang menarik, gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan juga matang. Kemudian laporkan kepada pihak yang berwenang. Baik, itulah penjelasan resume materi dari materi cybercrime yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.